Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali geografi ya. Jadi kita lanjutkan tentang materi kita yang kemarin, masih bahas tentang ketahanan pangan. Nah, yang kemarin itu masih part satunya dan ini kita masuk ke part 2 kelanjutannya. Ya. Oke, tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, kita lanjut aja langsung. Yang pertama itu adalah D-nya itu adalah pemanfaatan pangan. Nah, jadi kan kita ketahui selama ini kita juga membutuhkan makanan ya dalam bertahan hidup sehari-hari. Makhluk hidup juga seperti itu, seperti hewan dan tumbuhan juga. Nah, di sini pemanfaatan pangan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, pemanfaatan pangan merupakan pilar ketiga dari upaya peningkatan ketahanan pangan. Ya, pemanfaatan pangan meliputi pemanfaatan bahan pangan menjadi bahan jadi atau pangan jadi yang ditujukan bagi manusia untuk memenuhi zat gizi dan pemanfaatan makanan secara efisien oleh manusia. Sudah pasti yang namanya kita itu makhluk hidup, kita pasti membutuhkan namanya pangan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari beras, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu. Ya kan? Nah, itu tentunya ada pengolahannya, ya kan, nggak langsung menjadi barang jadi seperti itu. Makanya ada istilah industri ya, mengolah barang dari setengah jadi menjadi barang jadi, ataupun dari barang mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, itu perlu, ya kan? Nah, cobanya seperti kamu makan sayur bayam gitu kan, nggak mungkin langsung kamu bayam itu langsung kamu makan kan, maka perlu adanya makanan itu perlu diolah lagi, ya kan? Nah, selanjutnya dengan pengolahan yang memerlukan mengindahkan tentang yang namanya kualitas makanan. Jadi kita nggak harus makan apa saja ya, tetapi kita juga harus memikirkan gizinya, kualitas kandungan gizinya, mutunya, kebersihan agar tidak terdampak penyakit. Nah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Nah, jadi ketahanan pangan suatu negara itu dapat indikatorkan dengan beberapa poin ini. Jadi kalau pamannya indikator ini pamannya tidak bisa memberikan manfaat yang luar biasa, maka bisa saja ketahanan pangan suatu negara itu akan hancur. Nah, apabila hancur ujung-ujungnya itu adalah impor dari negara lain ya dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu jelas lahan. Lahan itu harus ada karena tanaman-tanaman, buah-buahan, ya kan, sayur-sayuran yang kita saat ini kita makan, kita konsumsi itu juga harus dari namanya tempat media tanamnya, yaitu tanah. Kan nggak mungkin dong menanam sayuran itu di langit kan, seperti itu kan. Nah, yang pertama itu lahan. Lahan merupakan faktor penting dari penyediaan sumber pangan. Ya, jadi lahan menjadi media untuk meningkatkan potensi hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Dengan kata lain, lahan menjadi tempat manusia dalam memproduksi bahan dasar pangan berupa bahan belum alat seperti hasil pertanian dan perkebunan. Ya, jadi di sini lahan menjadi media untuk meningkatkan potensi hasil budidaya pertanian. Jadi pertanian itu tidak semua jenis lahan itu bisa digunakan ya. Contoh kayak sawit gitu kan. Nah, dia akan bagus apabila pada tanah yang bergambut, ya kan. Nah, sayuran akan tumbuh dengan baik apabila lahannya itu subur, ya kan. Nah, apabila kamu menanam bayam, nanam jagung gitu kan di lahan gambut, maka kamu tidak akan pernah tumbuh tanamannya gitu kan, seperti itu. Maka perlu adanya namanya kesesuaian jenis tanah, jenis lahan terhadap jenis tanamannya. Nah, jadi kalau skala besar perkebunan-perkebunan seperti PTPN itu biasanya menggunakan namanya ilmu tanah untuk menyesuaikan jenis tanaman yang mungkin kalau tanah merah cocok untuk perkebunan durian, kalau tanahnya subur untuk sayur-sayuran, palawija seperti itu. Kalau pamannya tanahnya gambut gitu kan, agak sedikit berair, berlumpur, nah itu cocok seperti itu sawit gitu ya. Oke, yang kedua itu iklim dan cuaca. Nah, Indonesia sebagai negara iklim tropis ini sangat luar biasa ya.
kehebatannya karena kita memiliki curah hujan yang tinggi. Setelah curah hujan yang tinggi, baru ada lagi yang namanya apa ya? Suhu yang tinggi, sinar matahari yang cukup gitu kan. Maka ini adalah menjadi modal besar bagi tumbuh-tumbuhan gitu kan, sebagai ketahanan pangan suatu negara ini berjalan dengan baik. Karena untuk fotosintesis contohnya, maka tumbuhan itu memerlukan matahari yang cukup. Nah, Indonesia dilalui garis khatulistiwa, maka sinar mataharinya itu sangat cocok sekali untuk perkembangbiakannya. Makanya Indonesia dicap sebagai negara agraris, ya kan? Karena yaitu tadi banyaknya pertanian, banyaknya hasil pertanian, petaninya juga banyak, alamnya tidak perlu diragukan lagi ya, tanah Indonesia itu sangat subur, ya kan, curah hujannya mencukupi, ya airnya mencukupi untuk pertumbuhan tanaman, bahkan sinar mataharinya itu sudah cukup, lebih dari cukup malahan. Nah itu dia. Iklim dan cuaca secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Akan berbeda hasil, ya kan, kualitas, ya. Biasanya pangan dari palawija dari Indonesia dengan yang ada di Afrika ataupun yang ada di Eropa ataupun Amerika. Nah, biasanya untuk kualitas itu biasanya itu dianya lebih bagus dari segi lahan dan iklim cuacanya itu di Indonesia. Tetapi lantaran cuaca dan iklim Indonesia itu yang sudah potensial yang sangat luar biasa, tetapi kenapa masih kualitas pangan kita itu rendah? Dikarenakan kurangnya pemahaman teknologi dan SDM dari pengelolanya, ya kan? Bukan berarti kita itu yang terbaik gitu kan. Ya kita nggak juga yang terbaik masalah pangan gitu kan. Buktinya Indonesia saja masih sering impor gitu kan. Berarti masih kekurangan untuk dalam negeri. Tetapi ya kan untuk modal cuaca dan iklim Indonesia bisa dikatakan sebagai nomor satu dunianya untuk cuaca dan iklimnya. Tetapi untuk kualitas produk belum tentu menjadi nomor satu karena kita terkendala di teknologi dan SDM, ya seperti itu. Nah, apabila kita berkata SDM kita baik, teknologi kita itu baik, ya kan, kita tidak perlu diragukan lagi bahwa Indonesia akan menjadi nomor satu di dunia, ya. Karena apa? Iklimnya sudah sangat mendukung. Jadi kalau pamannya orang luar negeri jika ingin berinvestasi pertanian, ya pasti ujung-ujungnya Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi pertanian terbaik di dunia. Karena apa? Lahannya subur, curah hujannya tinggi, nggak kekurangan air, ya kan? Sinar mataharinya juga bagus. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi kualitasnya gitu kan. Iklim dan cuaca yang sesuai akan mendukung di suatu wilayah, maka berpengaruh pada peningkatan penghasilan sumber daya pangan. Iya, apabila iklimnya baik, ya kan, maka otomatis kualitasnya juga akan baik, gitu kan. Dan itu akan berdampak pada kualitasnya di pasaran, terutama perdagangan internasional, gitu kan. Mereka kan akan mencari kualitas yang terbaik, gitu ya. Saat ini memang pertanian yang baik itu dari segi iklimnya memang Indonesia, ya kan. Thailand juga bagus, seperti itu. Nah, tetapi kita hanya kalah di SDM dan teknologi saja. Contohnya, iklim global El Nino yang menyebabkan kekeringan yang berpengaruh pada gagal panen di beberapa tanaman. Iya, jadi global El Nino ini dia akan menciptakan suatu kekeringan yang parah bagi seluruh dunia, maka apabila ini terjadi maka gagal panen akan menjadi salah satu peristiwa yang sangat menakutkan bagi ketahanan pangan suatu negara. Yang ketiga itu teknologi. Teknologi akan mempermudah manusia dalam mencapai pekerjaan yang lebih efisien, jelas. Jadi Indonesia kan teknologinya masih manual ya, masih kerbau, membajak ataupun satu-satu pakai mesin. Tetapi kalau di negara maju itu biasanya sudah pakai mesin semua dengan kualitas rekayasa genetika, bibit unggul seperti itu. Nah, jadi bisa berpengaruh ya. Nah, efisiensi dan efektivitas ini berperan dalam banyak hal seperti produksi dan distribusinya. Nah, seperti itu. Contoh penggunaan GPS untuk menangkap ikan dan mesin pemanen jagung. Iya, jadi Jepang itu biasanya pakai inframerah, pakai GPS untuk menangkap ikan ya. Makanya kita lihat Jepang itu kualitas ikannya bagus banget gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur di sini adalah infrastruktur yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarananya. Sudah pasti infrastruktur itu kalau nggak jalan ataupun transportasinya ya. Nah, bagaimana suatu daerah itu bisa hebat gitu dalam menyalurkan jenis tanamannya gitu kan, hasil alamnya, kalau ternyata transportasi dan jalannya juga nggak ada, maka ini sama saja bohong gitu ya. Maka akan berpengaruh pada ketahanan pangan nasional ya, jembatan, kapal laut, udara untuk mengangkut suatu
bahan mentah ke tempat lain gitu kan. Contoh kota Medan sebagai kota besar, maka otomatis lahan pertaniannya juga akan berkurang kan, nggak sebanyak seperti yang ada di pedesaan. Nah, untuk mengambil dari pedesaan itu supaya dibawa ke Medan kan perlu adanya jalan, jembatan, transportasi. Maka apabila itu nggak ada, ya maka kualitas ketahanan pangan kita akan terancam. Kota Medan mungkin nggak makan beras gitu kan, mungkin hanya makan roti saja gitu kan, seperti itu. Jadi berpengaruh ya. Nah, ini ada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Kita lihat Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini semuanya mereka menghasilkan namanya produk ketahanan pangan nasional di Indonesia. Makanya sangat bagus sekali ya untuk Indonesianya sendiri. Karena memang Indonesia semua hampir merata, tanahnya juga subur gitu kan. Kualitas udaranya juga bagus, sinar mataharinya bagus. Maka kalau ditanam apapun pasti tumbuh gitu kan. Karena orang luar negeri bilang kayak gini, seperti lagu. Orang bilang tanah kita tuh tanah surga, ya kan? Tongkat dan batu jadi tanaman. Ya benar, karena apa? Saking ininya, itu adalah sebuah istilah, saking suburnya tanah Indonesia, seperti itu. Udang dan ikan menghampiri dirimu, karena memang benar, ya kan? Ikan kita banyak, udang kita banyak, gitu kan? Jadi tanpa kita bersusah-susah banget untuk menangkap ikan, itu sebenarnya jumlah ikan kita sudah banyak. Hanya saja apa? Teknologi, SDM kita belum mendukung untuk memanfaatkan kekayaan alam di negeri kita. Makanya kalian sebagai generasi penerus belajar baik-baik ya kan, mengolah lahan kekayaan alam Indonesia ini dengan sebaik-baiknya untuk kedepannya. Oke, sekianlah dan terima kasih tentang yang namanya pembelajaran kita hari ini. Nah, ini satu lagi ada tentang peta jalur perdagangan internasional untuk bahan pangan gitu ya. Jadi ada beberapa negara, Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Indonesia gitu. Biasanya melalui perdagangan laut ataupun udara ataupun darat gitu ya. Nah, ekspor impor juga ini menjadi salah satu ya bagian untuk mendapatkan apa bahan pangan. Nah, ini permasalahan teknologi kita bisa dibandingin ya Indonesia dengan negara maju. Nah, ada juga kita kalau ada iklim kita seperti ini, maka negara maju dalam ruangan tetap mereka berjaya gitu ya. Nah, itulah sebagian sekilas tentang cuplikan tentang ketahanan pangan di Indonesia ya. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini. Bapak sudah dengan mobil topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.